Cek cek. Halo pengangguran, gimana kabarnya? Gimana? Uang paket masih minta sama orang tua? Hah? Hah? Oke, kembali lagi sama si Udin sebagai narator di sini yang still in the ladang jagung seperti biasa. Jagain monyet, jagain babi biar jagungnya aman sampai panen. Buat modal nikah nih, bray. Oke, film yang kita bahas kali ini adalah film yang berjudul Redemption atau Hummingbird. Film ini dibintangi oleh om kita bersama, yaitu Om Jason Statham. Di sini Om Jason Statham diceritakan menjadi buronan Departemen Pertahanan karena dia adalah seorang anggota pasukan khusus yang melakukan hal di luar prosedur. Ceritanya dia membunuh orang dengan membabi buta saat dia bertugas di Afghanistan. Sekarang dia hidup menggelandang di jalanan kota London. Saat dia menggelandang, ia mendapat sebuah keberuntungan yang membuat hidupnya berubah 180 derajat. Dan dia juga terpaksa masuk ke dunia kriminal lantaran tuntutan ekonomi. Oke, karena ini bukan Bang John IQ7, jadi kalian gak perlu pasang handspring, gak perlu kencangkan celana dalam, gak perlu simetriskan posisi rebahan. Kalian mau nonton sambil jungkir balik, mau kepala di bawah kaki di atas, terserah. Oke. Untuk lanjut dengerin bacotan Udin tentang filmnya, nggak perlu cekicrotan, langsung aja putar filmnya. Film dibuka di negara Timur Tengah yang sedang terjadi konflik. Di sini terlihat sebuah drone militer yang bernama Hummingbird sedang melakukan pengintaian di negara Afghanistan. Drone tersebut merekam dengan jelas seorang tentara yang bernama Joseph Smith melakukan hal di luar prosedur. Ia menyandra seseorang dengan menembakkan senjata secara membabi buta. Dan inilah Hummingbird. Sekarang kita pindah lagi ke London, Inggris. Di sini terlihat rekaman dari drone Hummingbird yang sedang melakukan pencarian terhadap buronan yang bernama Sersan Joseph Smith. Sersan Joseph Smith ini melarikan diri dari sebuah rumah sakit militer. Dia didiagnosa mengalami gangguan mental karena membunuh warga sipil saat bertugas. Tadi yang di awal. 1 tahun kemudian, tepatnya di bulan Februari, di sini terlihat 2 orang preman sedang menjarah dan mengganggu para tunawisma yang sedang beristirahat di dalam kardus. Ternyata tentara buronan tadi tinggal di salah satu kardus itu bersama pacarnya yang bernama Isabel. Sekarang tentara itu merubah namanya menjadi Joy Jones. Saat dijarah, Joy berusaha melawan, namun karena dia dalam keadaan terluka, ia terpaksa melarikan diri. Saat melarikan diri, preman itu masih mengejar. Ia terus berlari hingga sampai di atap sebuah gedung. Karena terpojok, ia membuka jendela atap dan melompat masuk. Disinilah keberuntungannya dimulai. Selain bisa lolos dari preman tadi, ternyata tempat yang ia masuki tak berpenghuni. Itu dibuktikan dengan ia tak menemukan orang ketika ia menyusuri semua tempat itu. Pagi harinya saat Isabel menunggu kedatangan Joy, ia malah ditemukan oleh preman semalam. Melihat dirinya yang burik, Joy memutuskan untuk mandi di apartemen itu. Saat mandi terlihat jelas luka di bagian tulang rusuk Joy sangat parah. Setelah mandi, ia mencukur rambut dan mengambil pakaian yang ada di situ. Saat mencari benda-benda yang bisa ia bawa pergi, termasuk uang receh ini, tiba-tiba handphone di ruangan itu berbunyi. Ternyata itu adalah pesan dari pemilik apartemen itu. Pemiliknya bernama Damon dan sekarang dia berada di New York. Di pesan itu, Damon bilang bahwa dia akan kembali ke London tepat di tanggal 1 Oktober, yang jika dihitung apartemen itu akan kosong selama 8 bulan ke depan. Saat berjalan ke pintu keluar, Joy melihat tumpukan surat. Dan yang menarik, dari banyak tumpukan surat itu, Joy menemukan surat dari bank yang mengirim ATM beserta dengan PIN-nya. Setelah ia cek, ternyata isinya cukup membuat ekspresinya berubah. Ketika mabuk-mabukan di jalan, Joy terbayang apa yang terjadi di Afghanistan. Masih dalam keadaan mabuk, Joy mendatangi seorang biarawati yang sedang memberikan makanan kepada gelandangan. Joy datang ke sini untuk menanyakan pacarnya Isabel. Karena Joy sering datang ke sini untuk meminta makanan juga, biarawati itu mengenal Joy. Biarawati ini bernama Christina. Christina heran dengan penampilan Joy. Joseph, where did you get those clothes? Joy hanya menjawab, ini dari Tuhan.
Sebelum pergi, Joy memberikan Christina sejumlah uang yang pastinya ia dapat dari ATM tadi. Saat kembali ke gereja, Christina berniat memberikan uang itu ke kepolisian. Namun ketua biarawati di situ bilang bahwa jika diberikan ke polisi, uang itu paling mereka gunakan untuk membeli minuman. Mendengar itu, Christina teringat perkataan Joy bahwa Joy menyuruhnya untuk membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Kepala biarawati di situ pun menyuruh Christina mengambil kembali uang itu. Tak menunggu lama, Christina langsung ke loket penjualan tiket pertunjukan balet. Ia membeli tiket itu dengan harga yang sama dengan jumlah uang yang diberikan oleh Joy, yaitu 500 pound. Pertunjukan balet itu akan diselenggarakan 1 Oktober. Di apartemen, Joy terbangun karena ia memimpikan apa yang terjadi di Afghanistan. Di situ terlihat ia sedang berada dalam tank bersama unitnya. Di situ terlihat semua unitnya tewas di depan mata kepalanya Joy. Bahkan setelah terbangun, ia berhalusinasi bahwa ia sedang diintai oleh hummingbird. Karena masih merasa sakit di tulang rusuknya, Joy memutuskan untuk bertemu dengan Christina untuk meminta obat. Dan Christina menyarankan untuk ke rumah sakit. Dengan nada menahan rasa sakit, Joy menjelaskan bahwa dia tidak bisa ke rumah sakit karena dia adalah buronan pengadilan militer. Yang jika Joy diadili, Joy sudah tidak mendapat pengampunan. Karena merasa iba dan kasihan, Christina pun memberikan obat yang dibutuhkan Joy. Saat memberikan obat, Christina juga bilang bahwa Isabel sudah tidak pernah datang meminta makan lagi padanya. Saat meminum obat di apartemen, Joy tersadar bahwa sebanyak apapun dia minum obat, ia tak akan sembuh jika masih mengkonsumsi alkohol. Ia pun memutuskan untuk mulai hidup sehat dengan membuang alkohol dan meminum obat dengan rutin. Joy juga sudah mulai berani menggunakan mobil Demon. Tujuan ia menggunakan mobil itu untuk menyebar kertas yang berisi nomor telepon. Intinya ia mencari Isabel. Saat pulang, ia menerima pesan di telepon dari Isabel. Di pesan itu Isabel bilang kalau dia sudah mulai bekerja dengan para preman itu sampai tabungannya cukup untuk kembali ke tempat asalnya. Pesan itu ditutup dengan ucapan terima kasih dari Isabel karena telah menjaga dan mengingatnya saat Joy tak mendengar kabarnya. Ternyata Isabel bekerja sebagai montir yang khusus servis ganti oli. Taulah. Ketika Joy sudah menganggap apartemen Demon adalah apartemennya, tiba-tiba tetangganya di situ mencurigainya. Namun dengan mudah ia bilang bahwa ia adalah salah satu pacar gaynya Demon. Akibat kejadian tadi, Joy memutuskan untuk tidak bergantung pada uang yang ada di ATM Demon. Ia memutuskan untuk bekerja di sebuah restoran Cina. Dia juga sudah mulai hidup sehat dengan rutin berolahraga. Ketika sedang bekerja di restoran Cina itu, Joy tiba di mana momen yang menjadi awal dari perubahan besar hidupnya. Di mana di situ ia diperintahkan untuk mengusir pelanggan yang tak mau pulang, walaupun restoran itu sudah tutup. Ya, kalian tahulah apa yang terjadi di sini. Joy mencubit satu-satu orang itu hingga mereka ketakutan. Di dalam restoran, bos tempat itu melihat cara Joy mencubit orang-orang itu yang membuat ia membawa Joy untuk bertemu dengan seseorang. Singkat cerita, setelah bertemu, Joy sekarang bekerja dengan orang yang bernama Mr. Choi. Jadi Mr. Choi ini semacam mafia yang memiliki banyak bisnis kotor. Di suatu siang, Joy memarkirkan mobilnya di depan sebuah sekolah. Di sini terungkap fakta bahwa ternyata Joy memiliki anak dan istri. Awalnya ia hendak menyapa mereka, namun ia mengurungkan niatnya itu. Di awal-awal bekerja, Joy langsung menunjukkan kemampuannya dengan menghajar saingan bisnisnya Mr. Choi. Dilanjutkan dengan menghajar orang yang tak ingin membayar utang kepada Mr. Choi. Hari demi hari, Joy jalani dengan bekerja kepada Mr. Choi yang membuat uangnya terkumpul sangat banyak. Hingga suatu malam, ia membelikan makanan untuk para tunawisma yang diurus oleh Christina. Di sebuah minimarket, Joy memberanikan diri bertemu dengan istrinya yang sedang berbelanja. Istrinya yang melihat Joy berpakaian rapi, sedangkan dirinya harus hidup melarat dengan anaknya, meluapkan emosinya kepada Joy. Joy tak menjelaskan panjang lebar tentang dirinya. Sekarang ia hanya memberikan uang lalu pergi meninggalkan istrinya.
Di rumahnya, Christina terkejut saat ia membuka pintu karena ia melihat satu buah gaun dan banyak kotak hadiah serta sepucuk surat. Ternyata semua barang dan surat itu dari Joy yang mengundangnya makan malam. Sesampainya Christina di situ, Joy langsung bilang, "Selama ini kau yang memberiku makan, sekarang aku yang menjamumu makan." Niat Christina menghadiri undangan Joy sebenarnya hanya ingin menyampaikan kabar bahwa Isabel sudah ditemukan di sungai dalam keadaan tak bernyawa dan ia juga tak mau menerima gaun pemberian Joy. Mendengar itu, Joy marah kepada dirinya yang tak bisa menyelamatkan nyawa Isabel. Apalagi Christina bilang bahwa hasil otopsi Isabel, polisi menemukan bahwa Isabel mengkonsumsi narkoba yang mungkin didistribusikan oleh Joy. Karena selama ini Joy bekerja mendistribusikan narkoba milik Mr. Choi juga. Di akhir percakapan mereka, Christina mengembalikan uang yang diberikan Joy di awal dan menyuruh Joy memulai hidup baru dengan uang halal itu. Setelah itu, Christina pergi meninggalkan Joy. Joy berusaha mengejar dan meminta Christina tetap menerima gaun pemberiannya. Keesokan malamnya, Joy mendatangi tempat tinggalnya dulu untuk bertemu dengan para preman yang membawa Isabel. Joy menghajar mereka berdua. Setelah mereka tak berdaya, Joy menanyakan siapa yang membunuh Isabel. Dengan suara berat karena takut kepada Joy, preman itu menjawab, "Isabel sering dibayar oleh pria yang umurnya sekitaran 30-an tahun, tinggal di kota dan memiliki bekas luka di atas matanya." Sambil berjalan pergi, Joy melemparkan sejumlah uang untuk para mantan tetangganya di sini. Keesokan harinya, Joy mengirim undangan untuk Christina. Joy mengundang Christina untuk hadir di sebuah acara pameran fotografi. Joy berniat menyampaikan ciri-ciri orang yang membunuh Isabel agar Christina bisa memberikannya kepada polisi. Saat bertemu, Joy langsung memberikan Christina informasi itu. Tapi karena Christina terlalu banyak minum, informasi itu harus diberikan dibarengi tabrakan berdosa. Selesai tabrakan berdosa, Christina pulang dengan sempoyongan. Malam berikutnya, Joy kembali bekerja menagih utang. Di sini karena mereka tidak mau membayar utang Mr. Choi, terpaksa Joy menggunakan kekerasan yang membuat ia dicari oleh pihak polisi. Bahkan polisi mendatangi Christina untuk mengorek informasi. Ketika pulang, Christina didatangi oleh Joy. Joy menanyakan bagaimana perkembangan kasus Isabel. Christina menjawab bahwa ciri-ciri yang disebutkan Joy itu terlalu samar untuk kepolisian. Mustahil menemukan orang dengan ciri-ciri seminim itu. Karena merasa pembicaraan belum selesai, Joy ikut naik ke mobil yang dikendarai Christina. Di mobil, Joy menyinggung Christina dengan tabrakan berdosa mereka kemarin. Akibat singgungan itu, Christina menceritakan awal mula kenapa ia menjadi biarawati. Ternyata ia dimasukkan ke biara dan menjadi biarawati karena dulu ia pernah membunuh seseorang. Karena ia masih di bawah umur, ia tidak dimasukkan ke dalam penjara. Ceritanya, dia membunuh guru senamnya yang sering mencabuli dirinya saat berumur 10 tahun. Ketika sampai di biara, secara mengejutkan Christina meminta izin kepada ketua biarawati di situ untuk pindah ke Afrika. Ia mengatakan bahwa terlalu banyak gangguan di London. Di sisi lain, Joy terlihat mendatangi Mr. Choi. Ia kesini ingin mencoba mencari tahu orang yang membunuh Isabel. Ia langsung dibawa oleh Mr. Choi untuk menemui bosnya. Di sini Joy mengungkapkan hajatannya dengan menyebut ciri-ciri orang yang sedang ia cari. Dengan menyebut ciri-ciri orang yang sedang ia cari, sebelumnya polisi bilang bahwa ciri-ciri itu terlalu samar, namun beda dengan kelompok Mr. Choi yang bisa tahu pasti orang yang disebutkan oleh Joy. Singkat cerita, bos Mr. Choi mau memberikan nama orang itu, tapi Joy harus melakukan tugas yang katanya tak seorang pun menginginkannya, dan Joy pun setuju. Ternyata tugas Joy adalah mengendarai truk tronton yang berisi manusia yang diselundupkan dari negara Cina, yang sebagiannya adalah anak-anak. Di sisi lain, orang yang membunuh Isabel sedang menerima servis dari seorang perempuan tukang servis. Namun di luar ruangan datang seorang perempuan yang sepertinya orang suruhan kelompok Mr. Choi. Perempuan itu mengambil selembaran undangan di kantong jas orang yang membunuh Isabel tersebut. Joy akhirnya sampai di tempat tujuannya dengan sehat walafiat tanpa masalah sedikit pun.
Di atas sebuah jembatan, Joy berdiri termenung. Sepertinya ia merasa bersalah telah membantu kelompok Mr. Choi melakukan penyelundupan manusia tadi. Tapi di sisi lain, sekarang dia sudah memegang undangan yang berisi nama pembunuh Isabel. Di tempatnya membagikan makanan, Christina mendapat sepucuk surat. Ternyata itu adalah undangan Joy kepada Christina untuk membantu Joy mengambil beberapa foto yang akan diberikan kepada anaknya. Menuju akhir film, sekarang sudah tanggal 1 Oktober, di mana itu adalah tanggal kembalinya Damon dari New York. Dan hari terakhir Christina berada di London karena esoknya ia akan berangkat ke Afrika. Ketika duduk santai setelah berfoto, Christina mengungkapkan kalau ia meminta salah satu foto Joy untuk ia bawa ke Afrika. Dan ia juga mengungkapkan kepada Joy bahwa ini adalah hari terakhirnya di London dan dia ingin di hari terakhirnya ini ia melanjutkan tabrakan berdosa mereka di malam itu. Ketika mereka sedang melakukan hal berdosa itu di apartemen Damon, di saat bersamaan Damon pulang. Dan ketika Damon membuka pintu, ia bingung dan terkejut melihat pintu apartemennya terkunci dari dalam. Ketika Damon meneriaki mereka, Christina dan Joy melarikan diri dari pintu belakang apartemen. Ketika sudah jauh dari apartemen Damon, mereka menghentikan langkah mereka. Di sini Joy mengajak Christina untuk pergi dan hidup bersama. Namun Christina bilang, "Tidak, jika kau ingin menjadi orang baik, jadilah orang baik." Dan sebelum pergi, Christina mengajak Joy menonton pertunjukan balet malam ini. Malam harinya, Joy memberanikan diri untuk mendatangi kediaman anak dan istrinya. Ketika mengetuk pintu, ternyata anaknya yang membuka pintu. Dan dengan polosnya anak itu menanyakan, ternyata ia bahkan tak mengenal ayahnya sendiri. Setelah memberikan sebuah tas dan amplop kepada anak itu, dengan nada pelan Joy meminta memegang tangan anak itu. Dengan bingung, anak itu mengulurkan tangannya. Tak lama berselang datang ibunya dan Joy langsung berdiri. Sebelum pergi dengan nada pelan dan penuh kasih sayang sebagai ayah, Joy mengatakan, dan tas yang diberikan Joy adalah tas yang sudah berisi uang yang sangat banyak. Di sisi lain, Christina sedang menunggu kedatangan Joy. Joy sepulang dari menemui anak istrinya, ia terlihat berjalan di trotoar dan menaiki sebuah lift. Ternyata Joy memilih untuk menuntaskan dendamnya dengan datang mencari pembunuh Isabel di sebuah pesta yang diadakan di atap sebuah gedung. Tak mampu menunggu Joy, Christina masuk dan menonton pertunjukan balet itu sendirian. Ketika Joy sudah menemukan pembunuh Isabel, ia langsung mendorong orang itu ke tepian gedung. Dan dengan sedikit tenaga, Joy mengangkat dan mendorong orang itu. Setelah kejadian itu, tiba-tiba radio militer kembali menyebarkan berita keberadaan Sersan Joseph Smith yang disertai dengan rekaman dari drone Hummingbird yang sedang melakukan pencarian. Ketika keluar dari pertunjukan balet, Christina melihat Joy sedang terbaring di trotoar jalan. Di sini, Joy menceritakan apa yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun, yaitu apa yang sebenarnya terjadi di Afghanistan saat itu. Ternyata Joy membunuh warga sipil bukan tanpa alasan. Itu semua ia lakukan karena semua timnya dibunuh oleh orang-orang itu. Pagi harinya saat Christina hendak berangkat ke Afrika, ia mendapat surat dari Joy yang isinya ucapan terima kasih Joy karena Christina telah membantu memotretnya. Dan Joy juga memberikan foto yang diminta oleh Christina. Ia juga bilang bahwa ia telah menjadi orang baik dengan sudah membayar apartemen Damon selama ia tinggal di situ. Ia juga memberikan uang tunai kepada para tunawisma yang sering Christina beri makan. Serta terakhir, ia sudah mengirim rincian penyelundupan manusia yang dilakukan oleh kelompok Mr. Choi kepada para polisi. Sekarang dia berniat kembali ke jalan dan menghilang. Di akhir film, radio militer kembali memberitakan keberadaan Sersan Joseph Smith. Para polisi berusaha menangkapnya dan film pun tamat. Oke, makasih udah nonton sampai sini. Maaf juga ya tadi mungkin suaranya kurang jelas dalam penyebutan kalimat tadi, karena sebenarnya saya sedang mengidap penyakit penyakit yang namanya Bell's palsy. Penyakit ini semacam stroke tapi gejalanya itu cuma di wajah. Jadi mulut saya yang sebelah ini susah digerakin, makanya hasil suaranya seperti yang kalian dengar tadi. Oke, maaf ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe.